Hello everyone, let me introduce myself. My name is Alicia Setianingsih. I'm from the Accounting Program Study within PM 2541-20558. Now, I will continue my discussion of the Business Mathematics course. This time, I'll discuss the demand functions, starting with its definitions, types of demand functions, demand factors, and example problems. To better understand this, let's take a look at the explanations. Pertama-tama, mari kita pahami dahulu apa itu fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang atau jasa dilambangkan dengan P atau price dengan jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dilambangkan dengan KD atau quantity demand dengan asumsi faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri dianggap konstan. Permintaan diartikan sebagai jumlah barang yang ingin diminta konsumen dengan kemungkinan tingkat harga dan waktu tertentu. Permintaan juga muncul jika pembeli memiliki keinginan untuk membeli barang atau jasa dengan kemampuan untuk membayarnya. Selanjutnya adalah hukum permintaan. Fungsi permintaan secara fundamental berpegangan pada hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan jika harga suatu barang itu naik, maka jumlah barang yang diminta itu akan turun. Dan sebaliknya, jika harga suatu barang itu turun, maka jumlah barang yang diminta itu akan naik. Nah, hal ini menunjukkan adanya hubungan yang berbanding terbalik atau negatif antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Selanjutnya adalah faktor-faktor fungsi permintaan. Apa aja sih faktornya? Yang pertama itu adalah harga barang itu sendiri. Harga barang yang murah namun berkualitas umumnya akan mendatangkan banyak peminat, sehingga permintaan itu tinggi. Sebaliknya, jika harga cenderung tinggi, maka permintaan terhadap barang tersebut akan cenderung sedikit. Yang kedua, yaitu harga barang lain yang terkait. Pada teori ekonomi, itu menyatakan apabila harga barang pengganti dan barang pelengkapnya turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan semakin berkurang. Namun, apabila harga barang pengganti dan barang pelengkapnya naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat. Yang ketiga, dilihat dari tingkat pendapatan dan daya beli konsumen. Jika tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen, maka semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkat pula permintaan terhadap suatu barang tersebut. Jadi, konsumen itu tidak perlu menunggu promo untuk membeli suatu barang, karena konsumen memiliki dana yang cukup untuk membeli suatu barang tersebut. Yang keempat adalah selera masyarakat. Jika suatu produk sesuai dengan selera atau kebiasaan konsumen, maka permintaan terhadap suatu produk itu akan meningkat. Nah, selera yang meningkat dengan diikuti dengan tren produk yang mengikuti selera, maka akan meningkatkan permintaan barang tersebut. Yang kelima, yaitu distribusi pendapatan. Semakin merata distribusi pendapatan, maka permintaan total masyarakat akan meningkat juga. Dan yang keenam adalah prediksi kondisi di masa depan. Ekspektasi konsumen terhadap harga di masa depan itu bisa memengaruhi permintaan saat ini. Contohnya seperti jika konsumen memprediksi harga akan naik, nah mereka ini akan membeli lebih banyak sekarang untuk menimbunnya. Jenis-jenis fungsi permintaan jadi dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan jumlah permintaan, dan yang kedua berdasarkan daya belinya. Yang pertama berdasarkan jumlah permintaan itu terdiri dari dua, yaitu permintaan individu dan permintaan pasar. Dan yang kedua berdasarkan daya belinya itu terdiri dari tiga, yaitu permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Kita akan bahas dulu berdasarkan jumlah permintaannya. Yang pertama adalah permintaan individu, yaitu jumlah permintaan satu orang atau individu terhadap barang atau jasa tertentu pada berbagai tingkat harga tertentu. Contohnya, seperti Intan memutuskan untuk membeli 3 cangkir kopi dalam seminggu ketika harga per cangkir adalah 20.000.
Yang kedua adalah permintaan pasar, yaitu gabungan atau penjumlahan dari semua permintaan individu atau seluruh konsumen terhadap barang atau jasa pada tingkat harga tertentu. Ini mencerminkan total permintaan di pasar. Contohnya seperti seluruh konsumen di kompleks A termasuk Intan tadi totalnya membeli 1.500 cangkir kopi dalam seminggu ketika harga per cangkir adalah 20.000. Selanjutnya, berdasarkan daya belinya. Yang pertama adalah permintaan efektif, permintaan yang disertai daya beli dan sudah terjadi transaksi pembelian. Ini adalah permintaan yang benar-benar terrealisasi di pasar. Contohnya, Alicia ingin membeli sepatu olahraga seharga 500.000. Ia memiliki uang di rekeningnya dan langsung membelinya di toko hari itu juga. Yang kedua yaitu permintaan potensial, yaitu permintaan yang disertai daya beli atau memiliki uang untuk membeli tetapi belum terjadi transaksi pembelian atau belum melakukan pembelian. Nah, konsumen mampu tetapi belum bertindak. Contohnya, Juwita ingin membeli laptop gaming seharga 20 juta. Ia sudah memiliki uang nih sebesar itu di tabungannya. Namun, ia memutuskan menunda pembelian karena dia ingin membandingkan dahulu spesifikasi model yang lain. Nah, yang ketiga yaitu permintaan absolut adalah permintaan yang tidak disertai daya beli dan tidak terjadi transaksi pembelian. Jadi, konsumen itu hanya memiliki keinginan tetapi tidak memiliki kemampuan finansial untuk membelinya. Contohnya, Fadil ingin membeli mobil sport mewah seharga 5 miliar. Nah, Fadil ini sangat menginginkannya, tetapi ia hanya memiliki tabungan 10 juta. Jadi, keinginannya ini belum bisa direalisasikan atau belum bisa tercapai. Nah, rumus fungsi permintaan yaitu QD sama dengan A min BP. QD itu adalah jumlah barang, nah A-nya adalah konstanta, B koefisien pengarah atau slope, dan P adalah tingkat harga. Nah, selanjutnya adalah kurva permintaan. Nah, berikut adalah gambar dari kurva permintaan. Kurva permintaan adalah representasi grafis dari fungsi permintaan. Nah, ciri-ciri kurva permintaan yang pertama itu adalah berslope negatif. Jadi, kurva bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ini visualisasi dari hubungan terbalik antara price dan quantity demand. Yang kedua adalah bentuk garis lurus. Umumnya digambarkan sebagai garis lurus dalam fungsi permintaan linear. Yang ketiga, itu hanya dipengaruhi oleh harga. Pergerakan sepanjang kurva hanya disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Selanjutnya adalah contoh latihan soal. Nah, contohnya adalah diketahui A sama dengan 30, B sama dengan 2, dan P atau harga itu adalah 10 perak. Nah, hitunglah berapa jumlah barang yang diminta. Nah, kita akan mencarinya menggunakan rumus fungsi permintaan, yaitu QD sama dengan A min BP. QD A-nya adalah 35, min 2, B-nya tadi adalah 10 perak. Jadi, 35 min 2 dikali 10 adalah 15. Jadi, dengan harga 10.000, jumlah barang yang diminta adalah 15. Jadi, kesimpulannya, fungsi permintaan itu erat kaitannya dengan jumlah barang atau jasa yang diminta dengan harganya. Fungsi permintaan juga menunjukkan jumlah barang atau jasa dengan faktor lain yang mempengaruhinya. Dalam ilmu ekonomi, fungsi permintaan ini menunjukkan hubungan antara jumlah komoditi yang ingin dijual produsen pada berbagai harga dan jumlah yang ingin dibeli konsumen. Nah, fungsi permintaan biasa digunakan untuk menentukan harga barang atau jasa yang ditentukan oleh permintaan pasar. Okay, so that concludes our discussions of the demand functions. I hope this information is helpful and easy to understand. Thank you and see you in the next discussions.